Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Materi kita pada kali ini kita akan membahas tentang mengapa tanah merah di Jawa berbeda dengan tanah merah yang berada di Sulawesi. Tanah merah di Jawa dipergunakan untuk material timbunan, sedangkan tanah merah di Sulawesi mengandung banyak mineral yang ekonomis untuk dilakukan tambang, seperti halnya nikel laterit atau tambang nikel. Jika kita melihat visual, sama saja merahnya, entah itu tanah di Jawa maupun tanah di Sulawesi. Tapi mengapa tanah di Sulawesi mengandung nilai yang tinggi dan bisa ditambang, sedangkan tanah di Jawa diperuntukkan untuk material timbunan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Simak dasar teorinya, simak penjelasannya dari awal sampai akhir, dari pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Teori yang berkaitan dengan nikel laterit. 1. Jules Garnier pada tahun 1867. Ahli geologi Perancis ini menemukan endapan nikel laterit, yang mineral utamanya kini dikenal sebagai garnierit. Dinamai sesuai namanya, di Kaledonia Baru, dan memberikan deskripsi awal mengenai pembentukannya. 2. Axel Fredrik Cronstedt pada tahun 1751. Ahli kimia Swedia ini adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi nikel sebagai unsur kimia baru, meskipun belum terkait dengan deposit laterit secara spesifik. 3. Albertus Christian Cruyff di Indonesia. Seorang ahli asal Belanda, Albertus Christian Cruyff mencatatkan sejarah dengan menemukan biji nikel di kawasan pegunungan Verbeek, Sulawesi, pada tahun 1901, yang kemudian menjadi dasar bagi eksplorasi dan studi lebih lanjut di Nusantara. Tanah merah non-laterit, menurut Harjowigeno, 1985, faktor-faktor utama yang menentukan atau memengaruhi warna tanah meliputi jenis dan jumlah mineral. Jenis mineral tertentu dalam tanah dapat memberikan warna khas. Contohnya, mineral feldspar, kaolin, kapur, atau kuarsa dapat menyebabkan warna tanah menjadi putih atau terang. Kandungan bahan organik tanah. Bahan organik yang tinggi cenderung menyebabkan warna tanah menjadi lebih gelap, seperti hitam atau coklat tua. Semakin tinggi kandungan bahan organik, semakin gelap warnanya. Kadar air tanah dan tingkat hidrasi. Tanah yang lembab atau basah akan terlihat lebih gelap dibandingkan dengan tanah yang kering. Tingkat hidrasi, keterikatan air secara kimiawi, mineral, terutama senyawa besi, juga mempengaruhi kecerahan warna. Oksidasi bebas. Adanya senyawa besi teroksidasi bebas, misalnya hematit, seringkali memberikan warna merah atau coklat kemerahan pada tanah. Kondisi drainase yang baik memungkinkan oksidasi ini terjadi. Secara umum, Harjowigeno, 1985, menyatakan bahwa warna tanah adalah sifat morfologi yang paling mudah dibedakan dan menjadi petunjuk penting untuk sifat-sifat tanah lainnya, seperti kandungan bahan organik dan kondisi drainase aerasi. Alasan yang pertama dari perbedaan tanah merah di Jawa dan di Sulawesi yaitu terletak pada batuan induknya. Tanah merah di Jawa dan di Sulawesi berasal dari jenis batuan yang berbeda, meskipun keduanya melalui proses pelapukan yang sama, namun batuan induknya yang berbeda. Yang pertama yaitu batuan induk tanah merah di Jawa. Tanah merah di Jawa pada umumnya terbentuk
dari pelapukan jenis batuan yang kaya akan mineral besi dan aluminium oksida yang menyebabkan warna merah atau coklat kemerahan. Batuan induk yang umum ditemukan di Jawa yang menyebabkan tanah merah yang pertama yaitu batuan vulkanik. Sebagian besar tanah merah di Jawa berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi. Batuan beku seperti andesit dan basal yang mengalami proses pelapukan secara intensif sering menjadi batuan induk tanah merah di dataran tinggi dan lereng gunung. Yang keduanya yaitu batuan sedimen. Batuan napal, batu lempung, dan tuf menjadi bahan induk tanah merah beberapa wilayah di Jawa. Yang ketiga yaitu batuan induk beragam. Secara umum, tanah merah di Jawa dapat berkembang dari beragam batuan induk yang semuanya mengalami proses lateritisasi di iklim tropis yang lembab. Yang kedua yaitu batuan induk tanah merah yang berada di Sulawesi. Deposit nikel di Sulawesi yang sebagian besar berupa endapan nikel laterit secara spesifik berasal dari pelapukan batuan yang kaya akan unsur nikel, yaitu batuan beku dalam golongan ultra basa, antara lain yaitu batuan beku ultra basa peridotit. Yang keduanya yaitu batuan beku ultra basa dunit yang mengandung 90% dari mineral olivit yang merupakan mineral pembawa nikel. Yang ketiga yaitu jenis batuan ultra basa harsh bugit. Yang keempat yaitu serpentinit, batuan yang terbentuk dari alterasi atau perubahan batuan ultra basa yang relatif tinggi dan melalui proses pelapukan kimiawi dalam jangka panjang di iklim tropis. Nikel terkonsentrasi menjadi endapan biji yang bernilai ekonomis. Kesimpulannya dari kedua ini yaitu perbedaan utama terletak pada komposisi unsur hara dan mineral pada batuan asalnya. Tanah merah di Jawa berasal dari batuan yang kaya akan besi dan aluminium, sedangkan tanah merah di Sulawesi yaitu nikel laterit berasal dari batuan ultra basa yang kaya akan nikel, kobalt, dan besi. Sekarang pertanyaannya, mengapa batuan induk nikel seperti halnya batuan beku dalam kelompok ultramafic, peridotit, dunit, harsh bugit, dan serpentinit, mengapa batuan tersebut tidak ada di Jawa? Disebabkan oleh perbedaan kondisi geologi dan sejarah tektonik antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia seperti halnya Sulawesi. Nikel laterit, jenis nikel yang umum ditemukan di Indonesia, terbentuk dari batuan beku dalam kelompok ultramafic yang mana jenis batuan ini sangat jarang dan tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Jawa. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan batuan induk. Batuan induk nikel adalah batuan beku ultra basa atau ultramafic seperti dunit, peridotit, dan serpentinit yang kaya akan unsur nikel. Singkapan batuan beku ultramafic dalam jumlah yang besar dapat ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Sebaliknya, formasi geologi di Pulau Jawa didominasi oleh batuan-batuan vulkanik muda, hasil aktivitas gunung berapi aktif dan endapan sedimen, bukan ultra basa. Yang kedua yaitu proses tektonik. Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi memiliki sejarah pembentukan geologi yang berbeda. Sulawesi merupakan hasil interaksi lempeng tektonik yang kompleks yang menyebabkan terangkat kerak samudra dan batuan ultra basa ke permukaan bumi. Prosesnya yang disebut juga dengan opiolit. Pulau Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh zona subduksi yang menghasilkan busur kepulauan
vulkanik. Alasan yang ketiga yaitu proses pelapukan atau lateritisasi. Endapan nikel yang ekonomis terbentuk melalui proses pelapukan kimia yang intens terhadap batuan ultramafic selama jutaan tahun yang lalu dalam kondisi iklim tropis yang lembab. Proses ini memerlukan batuan induk yang tersedia di permukaan. Karena ketiadaan batuan induk nikel yang sesuai di Jawa, proses pembentukan endapan nikel ini tidak terjadi. Singkatnya, kondisi geologi spesifik yang diperlukan untuk ketersediaan batuan induk nikel tidak ada di Jawa, menjadikannya tidak memiliki sumber daya nikel yang signifikan. Itu sebabnya walaupun sama-sama tanah merah, tidak ada tambang nikel yang berada di Jawa. Faktor yang ketiga, mengapa tanah merah di Sulawesi dan Jawa ini berbeda, yaitu dari komposisi mineral yang membedakan warna tanah di Sulawesi dan Jawa. Hal ini dibedakan utamanya batuan induk dan proses geologi yang mempengaruhi komposisi mineral spesifik. Jadi dari batuan induk yang berbeda, komposisi mineral dari susunan tanah tersebut berbeda pula. Yang pertama yaitu tanah merah dari Sulawesi. Tanah di Sulawesi banyak berasal dari pelapukan batuan beku jenis ultramafic. Dominasi batuan ultramafic menyebabkan tanah di beberapa wilayah Sulawesi kaya akan mineral yang mengandung unsur besi yaitu Fe, nikel yaitu Ni, dan kromium yaitu Cr. Perbedaan oksidasi besi yang terpresipitasi selama pelapukan intensif di iklim tropis menyebabkan tanah di Sulawesi sering berwarna merah hingga coklat. Yang kedua yaitu tanah di Jawa didominasi oleh batuan induk yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi yang kaya akan abu, tuf, lava dengan sifat andesitik hingga basaltik. Tanah vulkanik muda seperti andisol atau regosol di Jawa cenderung kaya akan mineral primer seperti feldspar, piroksid, amphibol, serta batuan metamorf. Tanah di Jawa sering berwarna hitam atau coklat gelap karena kandungan bahan organik yang tinggi dan mineral liat yang spesifik, terutama di daerah yang curah hujannya mendukung akumulasi bahan organik atau karena bahan induk vulkanik yang belum mengalami pelapukan lanjut. Secara ringkasnya, kandungan oksidasi besi yang tinggi dari pelapukan batuan ultramafic memberi warna merah pada tanah di Sulawesi, sedangkan bahan induk vulkanik yang kaya bahan organik dan mineral primer memberikan warna lebih gelap atau hitam coklat pada area tanah Jawa. Yang keempat, bagaimana mineral oksidasi besi memberi warna merah pada tanah Jawa dan Sulawesi? Mineral oksidasi besi memberikan warna merah pada tanah Jawa dan Sulawesi melalui proses oksidasi dan pelapukan intensif yang umum terjadi pada area yang beriklim tropis. Mineral utama yang bertanggung jawab atas warna ini adalah hematit. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci proses terbentuknya tanah merah. Yang pertama yaitu pelapukan batuan induk. Tanah di Jawa dan di Sulawesi yang sebagian besar merupakan tanah berpelapukan lanjut berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral kaya zat besi. Kedua yaitu kondisi iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dicirikan oleh curah hujan yang tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun.
Kondisi ini mempercepat proses pelapukan kimia pada batuan. Yang ketiga yaitu oksidasi besi. Dalam kondisi tanah yang memiliki akselerasi baik kayak oksigen, zat besi dalam mineral primer yang mengalami oksidasi, proses ini mirip dengan pembentukan karat, di mana besi bereaksi dengan oksigen dan air, membentuk senyawa oksidasi besi. Yang keempat yaitu pembentukan mineral hematit. Mineral oksidasi besi yang paling umum terbentuk dan memberikan warna merah adalah mineral hematit. Hematit secara alami berwarna merah kecoklatan. Mineral ini seperti biotit memberikan warna kuning atau coklat, tetapi dominasi hematit menghasilkan warna merah yang khas. Yang kelima yaitu akumulasi. Mineral oksidasi besi ini terakumulasi dalam profil tanah karena mineral lain yang lebih mudah larut seperti silika telah tercuci keluar oleh air hujan yang melimpah. Proses pencucian ini disebut proses etching. Berikutnya itu faktor spesifik di Jawa dan Sulawesi. Yang pertama yaitu batuan induk vulkanik. Di Jawa banyak tanah merah terbentuk dari bahan induk vulkanik yang kaya akan besi dan mineral nefik lain. Yang keduanya yaitu geologi Sulawesi. Di Sulawesi, karakter geologi dengan batuan, kristal, dan metamorf juga mendukung ketersediaan zat besi untuk proses pelapukan dan oksidasi. Yang ketiga yaitu tanah tua. Keberadaan tanah merah ini seiring menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah tua atau sangat lapuk, di mana proses pembentukan oksidasi besi telah berlangsung sangat lama. Singkatnya, kondisi lingkungan tropis di Jawa dan Sulawesi memungkinkan oksidasi besi menjadi mineral hematit yang kemudian terakumulasi dan memberikan warna merah pada tanah tersebut. Yang kelima yaitu perbedaan warna nikel laterite di Sulawesi dengan tanah merah di Jawa. Perbedaan utama antara endapan nikel laterite di Sulawesi dan tanah merah latosol atau laterite di Jawa terletak pada konteks geologinya dan komposisi mineral spesifik yang menyebabkan variasi warna. Meskipun keduanya secara umum masuk dalam klasifikasi tanah laterite yang kaya oksidasi besi. Berikut ini rincian perbedaannya. Yang pertama yaitu nikel laterite yang berada di Sulawesi. Warna bervariasi sesuai zona. Endapan laterite di Sulawesi tidak hanya berwarna merah, tetapi memiliki profil vertikal dengan zona-zona yang warnanya berbeda. Misalnya zona limonit itu bagian atas berwarna coklat tua hingga merah kekuningan. Zonasi ini kaya akan mineral besi dan nikel dalam bentuk oksidasi. Turun lagi dari profil itu yang kita sebut juga zona saprolit, yaitu berwarna kuning kehijauan. Warna kehijauan ini berasal dari mineral seperti garnierit yang terbentuk akibat pelapukan dasar peridotit atau hasbugit yang kaya akan magnesium dan nikel. Di bawahnya saprolit yaitu batuan dasar atau yang kita kenal dengan bedrock. Warna lebih gelap hijau keabu-abuan yang kita kenal dengan abu-abu fresh. Kandungan utama mengandung konsentrasi nikel yang signifikan, terutama zona saprolit dan limonit yang menjadikannya bernilai ekonomis. Proses pembentukan terbentuk dari pelapukan intensif batuan beku berjenis ultra basa yang kaya akan nikel dan magnesium di lingkungan tropis. Sedangkan tanah merah di Jawa, warna dominan merah yang umum dikenal sebagai tanah latosol,
secara konsisten berwarna merah hingga kuning. Warna merah ini sangat dominan karena kandungan oksidasi besi yang tinggi seperti mineral hematit. Akibat proses oksidasi dan pencucian unsur hara yang intensif. Kandungan utama, meskipun kaya akan besi dan aluminium, tanah ini umum meskipun unsur hara karena proses pencucian yang sudah berlangsung lama sehingga kurang subur untuk tanaman pangan biasanya. Konsentrasi nikel tidak signifikan secara ekonomi seperti di Sulawesi. Proses pembentukan terbentuknya dari pelapukan berbagai jenis batuan, bukan hanya satu batuan seperti nikel, misalnya batuan ultrabasa. Pada area Jawa, pelapukannya berasal dari daerah vulkanis dan non-vulkanis dengan curah hujan yang tinggi, di mana unsur hara mudah larut, meninggalkan konsentrasi oksidasi dan aluminium. Kesimpulannya adalah perbedaan nikel dalam jumlah ekonomis di Sulawesi memberikan spektrum warna yang lebih luas, termasuk nuansa kehijauan pada lapisan saprolit yang tidak ditemukan pada tanah merah yang berada di Jawa. Penutup dan kesimpulan, perbedaan warna tanah merah di Sulawesi dan di Jawa disebabkan oleh perbedaan proses geologi batuan induk atau batuan asal dan intensitas pelapukan di masing-masing wilayah. Secara ringkas, kedua tanah tersebut berwarna merah karena kandungan oksidasi yang tinggi. Namun, perbedaannya terletak pada pertama, yaitu batuan induk. Tanah di Jawa berasal dari material vulkanis muda, sedangkan tanah di Sulawesi berasal dari batuan induk yang lebih seragam, seperti halnya batuan beku dalam jenis kelompok ultramafic. Sehingga daripada perbedaan batuan induk tersebut menyebabkan komposisi mineral berbeda-beda. Dari mineral-mineral batuan ultramafic lah yang timbul mineral seperti garnierit yang bernilai seperti besi, nikel, dan yang lain, sehingga di Sulawesi bernilai ekonomis. Yang kedua yaitu derajat pelapukan. Tanah Sulawesi atau nikel laterite umumnya mengalami pelapukan dan pencucian yang lebih ekstrim dan telah berlangsung lebih lama, membuatnya lebih terakumulasi dengan oksidasi besi dan kurang subur dibandingkan dengan tanah Jawa yang disebut dengan latosol yang memiliki keseimbangan unsur hara yang lebih baik. Dari kedua kesimpulan ini, batuan induk dan derajat pelapukan, kita bisa menyimpulkan tanah merah di Sulawesi mengandung nikel laterite dan bernilai ekonomis sehingga banyak terdapat tambang nikel di area Sulawesi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.